kata kuncinya kenapa kita berkumpul di teater atau di bioskop ini, karena film ini aslinya juga film bioskop. Jadi ya kita berkumpulnya. Pertanyaan ini memang kembali lagi bahwa kita merestorasi dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi bahwa bersifat non komersial. Apabila dan kembali lagi mohon maaf saya agak mundur sedikit. Kenapa kita ada pertemuan hari ini peluncuran? Karena dia adalah merupakan bagian bentuk pertanggungjawaban publik. Apa yang dikerjakan oleh kementerian, apa yang dilakukan oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media, apa yang dilakukan oleh Pokja, kita launching, kita luncurkan di akhir tahun bahwa kita ada program penyelamatan restorasi film. Itu poinnya. Nah, terkait tadi terkait aksesnya, sebenarnya kata kuncinya kenapa kita berkumpul di teater atau di bioskop ini, karena film ini aslinya juga film bioskop. Jadi ya kita berkumpulnya nonton juga di bioskop gitu, biar dapat ambience di saat menonton film-film yang memang film layar lebar seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, gimana caranya? Sebenarnya mungkin nanti bisa berkomunikasi, bisa bersurat bahwa memang sifatnya non komersial dan peruntukannya, karena saya bisa katakan di sini untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, total per hari ini ditambah Dr. Samsi sudah memiliki 5 film yang sudah direstorasi. Wow, boleh kasih tepuk tangan dong ya. Yang sejak 2013 tuh iya, ya? Yang disampaikan oleh Pak Nuzul tadi sejak 2013 agak terpotong, dimulai lagi 2017, 18, 19 terpotong, sekarang 2023. Dan ini adalah film pertama yang direstorasi oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media. Itu Mas. Kalau Menjawab. Jadi 5 film di 2013, film pertamanya yang direstorasi oleh Kementerian itu adalah Darah dan Doa, Long March. Filmnya Pak Usman Ismail yang menjadi tonggak sejarah film Hari Perfilman Nasional. Dan 2017 itu film Pagar Kawat Berduri. Setelah 30 tahun dari enggak dong, 65 ya. Terus tahun 2018 Bintang Kecil, yang sekarang bintangnya sudah tidak kecil dan alhamdulillah pada masih sehat walafiat. 2019 Kereta Api Terakhir, produksi PFN, dan yang sekarang 2023 Dr. Samsi. Nah, pertanyaan kedua, sebenarnya benar Mas, kalau bersurat itu kita sifatnya non komersial untuk kajian dan doktorasi. Cuman kita kemarin di era pandemi, era COVID, kita juga udah punya OTT kementerian, yaitu Indonesia TV. Dari keempat film restorasi kemarin juga sudah maksudnya ya ditayangkan di Indonesia TV. Seperti itu Mas. Jadi kemungkinan pun akan mengarah ke sana. Cuman karena mungkin Dr. Samsi ini baru direstorasi di tahun ini, ya biar dapat ambience untuk mendapatkan penayangan atau nontonnya itu ya di bioskop. Kalau tempatnya itu sudah ada di Indonesia TV. OTT-nya Kemendikbud, OTT-nya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Insya Allah coba kami buatkan program untuk nobar. Memang dari direktorat kami juga ada program itu, tapi peruntukannya bukan untuk restorasi. Insya Allah coba kami jajakan ada program nobar khusus untuk ini. Itu mungkin seperti tindak lanjutnya. oke, siap. Terima kasih. Pasti ada Mas, pasti ada targetnya. Karena memang sesuai dengan tugas dan fungsi bahwa negara harus hadir untuk sebagai penyelamatan film, yang dimana film ada di kebudayaan dan film juga merupakan artefak bangsa. Ada target pasti Mas, satu itu. Terus yang kedua, kalau ditanyakan lagi bahwa tadi ada masih nggak sih film yang lebih parah gitu ya Mas ya? Ya, sebenarnya kita ada program pemetaan, kita program mapping. Karena ini memang filmnya ini materinya menggunakan seluloid.
dari era-era yang tahun 50-60, halnya yang tadi disampaikan oleh Pak Nujul bahwa ada kriteria bahwa kita juga bisa bekerja, memulai pekerjaan ini juga berdasarkan dari hasil pemetaan dan pendataan kita gitu. Jadi memang ada yang penting dan genting, tapi kalau memang kondisinya tidak bisa diselamatkan, biasanya kami tim akan memberikan rekomendasi bahwa memang salah satunya mungkin materinya tidak lengkap atau tidak utuh. Jadi bisa dikatakan bahwa yaitu bukan yang tidak bisa direstorasi, mungkin bisa direstorasi, bisa dipaksakan untuk restorasi, cuma hasilnya tidak memuaskan. Nah, yang terakhir mungkin bisa saya katakan bahwa memang restorasi yang dikerjakan oleh pemerintah itu adalah dalam 1 tahun yang sama. Jadi tidak bisa multi years atau tidak bisa lewat dari tahun. Nah, prosesnya yaitu yang tadi saya dikatakan di awal, terkait administrasinya kita menggunakan proses lelang terbuka seperti itu, dan yang dikerjakan di tahun ini 180 hari kalender. Idealnya mungkin bisa, idealnya itu 240 hari ke atas sebenarnya. Seperti itu kurang lebihnya. 180, targetnya itu kita tuh 240 hari kerja, ya karena ada satu dan dua hal lain lah, jadi berkurang jadi 180 hari. Wow. Dari durasi maupun biaya. Karena restorasi itu dilakukan tergantung materi yang kita dapat. Jadi penyakit yang ada di dalam materi-materi ini tuh belum bisa diduga sampai kita buka barangnya. Jadi contoh 3 darah itu yang kalian mungkin pernah dengar itu oleh swasta di restorasi itu butuh waktu 13 bulan. Dan sempat berhenti karena biayanya sudah berhenti juga. Jadi dalam pelaksanaan restorasi itu nggak bisa kita duga. Karena mungkin dalam perjalanannya kita menemukan satu kopi baru. Karena di tahap restorasi ini sebanyak mungkin kita kumpulkan data untuk melakukan restorasi. Karena tujuannya adalah mengembalikan satu keadaan mendekati. Jadi hasilnya pun tidak kita bisa lebihkan atau kita kurangi. Jadi itu yang harus jadi pertimbangan untuk diketahui bahwa sebenarnya patokan angka, patokan waktu itu untuk restorasi khususnya nggak bisa, dan itu bisa dikonfirmasi secara internasional. Itu aja. Jadi alhamdulillah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek ini dan pemerintah mau mengadakan kegiatan ini untuk menyelamatkan arsip film Indonesia. Itu aja sih. Wow. Oleh Pak Nuzul, kita melakukan mapping dulu sebelum memilih film itu. Jadi beberapa film yang Ibu sebut tadi sangat ingin kami restorasi, sayang barangnya nggak ada. Itu tercatat dalam sejarah perfilman Indonesia, tapi materinya nggak ada. Selaku ketua tim kerja di Direktorat Perfilman Musik dan Media, harapan yang nanti sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat di masyarakat dan juga jadi motivasi kami untuk melakukan restorasi penyelamatan bagi artefak film khususnya, dan juga dalam upaya kami untuk melaksanakan amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Baik, terima Saya mungkin setiap bicara pasti akan memberikan quote simple yang mungkin mudah dikenal. Pekerjaan pengarsipan film dan musik khususnya bukan pekerjaan dorong-dorongan, melainkan pekerjaan bergandengan tangan. Itu dari saya.